Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Tadi kita melihat paparan dari Mbak Tina, Sinta. Karena tentunya kita lihat sedikit flashback di tahun 2021 kemarin pencapaian investasi bisa over target sampai dengan 900 triliun. Dan tentunya 2022 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dengan target 1.200 triliun ya. Karena dari sisi dunia usaha dan investor, Sinta, itu paling tidak ada 4 hal yang menjadi pertimbangan betul bagaimana investor akan masuk ke Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah bagaimana pendapatan per kapita. Dan memang betul tahun 2021 pendapatan per kapita Indonesia itu sudah lebih dari 4.000 US dollar per tahun per kapitanya. Tentunya meningkat dari angka tahun 2020 sebelumnya. Yang kita tunggu adalah bagaimana tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi bisa terus positif, pendapatan per kapita bisa naik dan menjadi faktor yang menarik buat para investor. Faktor yang kedua yang dilihat oleh investor adalah tentang bagaimana kondisi makroekonomi. Tadi Mbak Tina sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup ekspansif dan cukup konsisten. Kuartal 1 sudah mencapai 5,01% dan kuartal 2 bahkan mencapai 5,44%. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana inflasi itu mengurangi daya beli masyarakat. Ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat Kementerian Investasi bagaimana tahun 2022 ini target investasi bisa tetap masuk di sela-sela inflasi yang begitu tinggi dan daya beli masyarakat yang sedang dalam tren penurunan sampai dengan akhir tahun ini. Yang ketiga tentunya bagaimana investor itu melihat stabilitas politik dan ekonomi. Kita tertolong bahwa tahun 2020, 2021 dan 2022 relatif stabil, tapi sedikit banyak itu karena kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2023 mendekati tahun politik tentunya menjadi tantangan tersendiri buat Kementerian Investasi untuk bisa mendesain regulasi-regulasi yang tetap menarik buat investasi. Dan yang terakhir tentang bagaimana kondisi infrastruktur di Indonesia. Memang Indonesia tertolong dengan program prioritas Pak Presiden tentang bagaimana keberlanjutan infrastruktur juga menjadi program prioritas utama. Dan kita lihat bagaimana akselerasi yang dibawa oleh Pak Presiden, bahkan Presiden mengeluarkan perpres untuk melakukan privilege untuk beberapa infrastruktur prioritas. Dan saya pikir ini cukup menarik buat kalangan investor karena sekali lagi Sinta, berbicara masalah logistik ini menjadi masalah mendasar buat Indonesia. Harga pokok perolehan untuk barang dan jasa itu sangat tinggi karena memang biaya logistik kita relatif kurang bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan Mbak Sinta. Tapi disampaikan oleh Mbak Tina tadi, kita memiliki optimisme yang sama bahwa ketika secara global terjadi potensi resesi, tetapi Indonesia tetap bisa bertumbuh dengan positif. Di sisi lain, Indonesia hanya relatif mempunyai tantangan ekonomi dalam konteks inflasi. Tetapi resesi saya pikir sangat kecil kemungkinannya. Di mana resesi adalah secara dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu secara real negatif. Tapi dengan segala potensi yang dimiliki Indonesia, tahun 2022 bahkan optimisme kita pertumbuhan ekonomi secara agregat bisa tumbuh di atas 5% pada akhir tahun nanti. Tahun 2023 memang akan cenderung melandai, tapi kita akan lihat bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada ke depannya. Demikian Sinta.